Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadiatullah Sukri. Saya berasal dari kelas 1C dengan nomor presensi 25. Saya berasal dari Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan. Di sini saya akan menjelaskan peranan umat agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mewujudkan masyarakat damai merupakan cita-cita yang sangat mulia untuk dipraktekkan ke dalam kehidupan masyarakat. Indonesia memiliki berbagai macam ras, suku, agama, etnik, dan lain-lain. Indonesia sendiri saat ini mengakui 6 agama, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap kepercayaan memiliki perbedaan satu sama lain. Dari sinilah yang seringkali memunculkan konflik perbedaan pendapat kepercayaan yang satu dengan kepercayaan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Umat Islam merupakan agama mayoritas bangsa di Indonesia. Sebagai agama mayoritas, umat Islam dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Secara normatif, Islam berpedoman pada kitab Al-Quran yang banyak memberi tuntunan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ada beberapa prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran seperti prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip tolong-menolong, prinsip perdamaian, dan prinsip musyawarah. Dalam agama Islam, sebagai umat beragama, hendaknya kita sebagai warga negara memenuhi kewajiban sesuai peraturan-peraturan negara. Umat berbagai agama memiliki kewajiban bersama pada persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini terdapat nilai yang tergantung dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang berarti bangsa Indonesia tidak boleh terpecah belah dan harus tetap bersatu. Prinsip inilah harus tetap dimiliki, yang bertujuan untuk menjaga kekuatan dan keutuhan bangsa Indonesia. Adapun Indonesia sendiri memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Fungsi dasar inilah yang menjadikan landasan persatuan dan kesatuan bangsa. Peran semboyan negara untuk membentuk dan menanamkan pada masyarakat tentang keragaman sehingga tidak memicu konflik antar sesama warga negara yang bisa berdampak pada munculnya pandangan negatif antar negara lain terhadap negara kita. Jika umat berbagai agama memiliki komitmen bersama pada cita-cita bangsa, maka kita sebagai umat beragama harus dapat berjuang bersama dan menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan umum sebagai perwujudan cinta kasih dan pengabdi kepada sesama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu merupakan penjabaran iman, cinta kasih, dan pengabdian kepada Tuhan sekalipun melalui agama yang berbeda-beda. Dalam Al-Quran, tidak ada ayat khusus yang membahas tentang persatuan. Namun ada beberapa ayat yang berkaitan dengan persatuan seperti surat An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa la khalaqa minha zawjaha wa bath minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah kembang biarkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-namanya yang saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan juga ada di surat Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatan wahidatan fa ba'athallahu nabiyyina mubassirina wa mundirina wa anzala Muhammadan kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladziina utu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fadallahu alladziina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Yang artinya manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia yang perkara yang mereka perselisihkan, dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran
yang mereka perselisihkan, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki di jalan yang lurus. Lalu bagaimana cara antar umat beragama saling menjalin persatuan? Satu, dengan cara sikap saling menghormati dan menghargai. Wujud sikap menghormati dan menghargai sebenarnya sudah ditekankan secara konstitusi oleh negara lewat pasal 28 UUD 1945. Salah satu ayat pasal tersebut berisikan tentang kebebasan warga untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, antar umat beragama juga harus menyadari bahwa setiap agama memiliki tata cara dan ketentuan dalam menjalankan ibadahnya tanpa merasa agamanya lebih unggul dibandingkan agama yang lain. Kedua, menjunjung tinggi toleransi. Toleransi antar umat beragama juga ditunjukkan dengan adanya hari raya besar keagamaan. Pemerintah sengaja menetapkan hari libur pada hari raya tersebut. Libur hari raya dimasukkan agar umat beragama bisa fokus untuk menjalankan ibadahnya tanpa merasa terganggu dengan aktivitas lain. Selain itu, tujuan diliburkannya pada saat hari raya agar antar umat beragama yang lainnya bisa ikut merasakan sukacita. Ketiga, menghindari pemicu terjadinya konflik. Salah satu cara termudah menghindari pemicu adanya konflik adalah dengan tidak menjadi provokator isu sara yang berkembang di media sosial. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia umumnya dipicu adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleransi. Masing-masing dari mereka menggunakan kekuatannya agar menang, sehingga memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan sikap keberagaman antar umat beragama di sebuah negara majemuk agar tidak menimbulkan konflik yang meresahkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.